العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, segenap para habaib, para guru, para asatidz, para hujjat, para tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, wabil khusus guru kita Fadilatul Habib Thaha bin Ali bin Abdurrahman As-Sagaf, Fadilatul Habib Hashim bin Alwi bin Salih Al-Addas, Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustadz Taufiq Al-Azli Al-Sofyan, juga Al-Mukarram wal-Muhtaram Pamanda Al-Ustadz Ahmad Syatiri, serta keluarga besar dari almarhum Bapak Haji Salim bin Haji Tokol, serta para asatidz lain, Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Sanusi, dan asatidz yang mohon maaf namanya tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan para guru dan juga habaib kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk umur yang panjang, sehat walafiat, keluasan di dalam rezeki, dan apa yang dicita-citakan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang saya hormati, tradisi berziarah di bulan Sya'ban atau yang disebut dengan bulan Roh di dalam agama kita sebenarnya tidak ada waktu yang tertentu untuk berziarah ke makam orang tua ataupun ke makam para aulia. Tapi memang lebih dianjurkan lagi dari hari Jumat sampai dengan Sabtu pagi. Jadi kapanpun yang nama ziarah itu dianjurkan. Kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu saya ini memang pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang tidak. Berziarah sekarang, ziarah. Kenapa? Karena itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Jadi alih-alih bapak-bapak dan ibu-ibu semua ini alih-alih ke puncak, alih-alih ke pemandian, bukan nggak boleh, bukan, alih-alih ke puncak, ke pantai, ke gunung dan lain sebagainya, alih-alih ke sono, mendingan kemana? Ziarah ke makam wali. Yang paling penting ziarah ke makam orang tua, benar. Kalau bisa setiap hari Jumat. Karena Nabi
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara qabra walidayhi di kulli jum'atin kataballahu lahu barra." Oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berziarah ke makam kedua orang tuanya di hari Jumat, Allah catat ini anak bakti kepada orang tua. Kalau anak udah dicatat sama Allah bakti kepada orang tua, udah nggak bakalan masuk api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ridallah bi ridal walidain wa sukhtullah bi sukhtil walidain. Jadi ridhonya Allah, senangnya Allah ada dalam senangnya orang tua. Kalau anak ini udah dijadikan bakti sama Allah, dicatat bakti sama Allah, ini anak gak bakalan dijilat api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ziarah, ya. Jangan yang ngaji sama yang gak ngaji sama. Banyak orang yang pegang ngaji, ziarahnya setahun sekali, ntar habis bayar. Yang ngaji jangan sama. Ini kadang-kadang yang ngaji sama, ya, yang ngaji sama. Jangan bedain antara yang udah punya ilmu sama yang belum. Orang tua ini saya cuma mau ingetin doang. Orang tua itu kata Nabi Muhammad SAW, abau kathalata. Orang tua kalian itu ada 3. Bapakmu itu ada 3. Yang pertama siapa? Alladzi waladak, yang melahirkan kamu. Oh, berarti mak doang? Enggak, kalau nggak ada bapak nggak jadi. Dua-duanya. Yang kedua, alladzi zawwajaka bintah, yang menikahkan putrinya kepadamu. Mertua. Yang ketiga, alladzi 'allama, yang mengajarkanmu. Ini paling hilang yang nomor 3. Yang paling hilang, sering hilang nomor 3. Kenapa? Karena ketika ditanya sekalipun, siapa yang harus saya dahulukan? Orang tua yang melahirkan saya atau dia yang mengajarkan saya? Itu bahwa Bapak cari di kitab manapun, mesti yang lebih didahulukan itu gurunya ketimbang orang tuanya. Walaupun guru ini masuk di dalam kategori tertinggi, tapi guru nggak ada yang ngajarin untuk durhaka sama orang tuanya. Padahal dia termasuk di dalam deretan paling tinggi. Guru yang lahirin, seterusnya adalah mertua. Tapi guru walaupun dia tahu bahwa haknya dia harusnya didahulukan dibanding orang tuanya, tapi dia masih mundur untuk mendapatkan hak itu dibanding orang tuanya. Itu saya tekankan bukan karena saya ngajar di sini, bukan. Saya cuma mau ngingetin doang. Banyak guru-guru yang lain tuh yang memang ngajarin bawa bapak itu banyak.
Saya cuma mau nitik beratin itu. Nah ini orang sekarang mau orang tuanya aja masa bodoh, gimana mau gurunya? Kalau dilihat masalah madda, bapak-bapak tercipta, terlahir dari air sperma ayah dan ibunya, itu namanya madda, ada materinya. Penglihatan orang baik dan tidaknya terhadap satu buah benda dan materi itu adalah perhatian dari setan. Itu yang dipakai oleh setan, yang dipakai oleh iblis untuk melihat tolak ukur kemuliaan manusia. Jadi yang jadi tolak ukur kemuliaan manusia buat iblis itu bentuk, materinya, unsurnya. Ya guru Pak, guru. Ada darahnya nggak di bawah bapak? Ada nggak? Nggak ada. Dia nggak ikut-ikutan. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala melarang, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabiullah Adam ala nabiyina wa alaihi wassalatu wassalam, menyuruh malaikat untuk sujud kepada Nabiullah Adam alaihi salam, semua sujud illa iblis. Iblis tidak. Apa kata iblis? Perhatikan. Kata iblis, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sebab iblis enggak mau untuk sujud kepada Nabi Adam, dia merasa karena diciptakan dari api, Adam dari tanah, dan dia meyakini bahwasanya api lebih hebat dari tanah. Jadi yang dilihat materi. Makanya Allah firman di dalam Al-Quran, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apa beda orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini sepertinya harus saya tekankan. Saya cuma ngingetin, nanti bapak-bapak mau ngerjain silahkan, enggak ya udah. Karena yang ngomong itu siapa? Bukan saya, bukan. Dalam kitab-kitab begitu. Artinya perhatian terhadap guru itu nggak ada. Saya berani ngomong begini, alhamdulillah, karena saya nggak pernah minta. Sekalian saya ngomong, bapak-bapak jangan terkontaminasi. Yang punya ilmu tuh jangan kena racun. Saya contohin, bapak-bapak ngaji misalnya sama Habib Syauqi, terus misalnya bapak-bapak juga ngaji sama apa namanya guru kita Habib Toha. Begitu beliau Habib Syauqi datang, bapak-bapak berdiri. Itu memang seharusnya. Bapak-bapak salaman, cium tangan, memang itu seharusnya. Wah, ntar Habib begini-begini, bukan urusan kita, bukan. Ntar kalau saya berdiri, ntar begini, wah, ntar Habib sombong, ntar Habib GR lagi, ntar Habib gini. Bukan urusan kita, bukan. Urusan kita sama Allah, disuruhnya hormatin, cukup. Jangan mikirin lain-lain. Tahu-tahu melihat itu Habib Syauqi misalnya, ini bisa. Tahu-tahu misalnya melihat Habib Syauqi belajar sama Habib Toha, datang dalam hatinya nih, oh ternyata
Habib Syauqi ini kurang alimnya, ternyata lebih alim Habib Toha. Terus besok ketemu sama Habib Syauqi, akhirnya nggak berdiri lagi, nggak cium tangan lagi. Ini murid goblok. Terkontaminasi. Makanya saya ngomong begini nggak apa-apa dah, rada-rada kasar-kasar dah, biar ngerti. Jadi kadang-kadang bawa bapak ntar ketemu di mana, itu ntar ada lagi tuh. Taruh di sono misalnya, mau kenal nggak sama Ustadz Anu? Kenal. Wah itu mah, itu teman saya main itu begitu itu. Akhirnya turun penghormatan dia sama gurunya. Selesai. Nah itu yang saya mau tekenin malam hari ini. Bakti kepada orang tua, iya. Sebenarnya guru mama belakangan. Yang ngajarin sebenarnya siapa? Yang ngajarin bakti sama orang tua, biar hormat sama orang tua siapa? Gurunya. Anak-anak yatim dapat santunan, dihormatin, siapa yang nyuruh? Yang nyuruh sebenarnya gurunya. Kenapa? Menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dulu saya pernah ngomong di sini, makanya kenapa semua orang harus bersyukur, harus terima kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Orang tua dihormatin, guru dihormatin, istri dihormati sama suaminya, anak yatim dielus-elus, dibagi duit, perempuan-perempuan dihormatin yang dulunya perempuan dipendam, dikubur. Semua kenikmatan-kenikmatan yang ada, semua kelakuan-kelakuan baik yang kita dapatkan saat ini tidak akan terlepas dari kebaikannya Nabi Muhammad SAW. Cuman kita kadang-kadang lupa terima kasih. Yang ngajarin beliau, wal ulama warasatul anbiya. Zaman sekarang sering ngaji di sini, lihat Pak, zaman sekarang orang kalau ngelakuin sesuatu yang mubah, yang boleh, itu dicibirin. Dan sekarang perempuan-perempuan kagak bener di mana-mana, dikatain nggak boleh. Mohon maaf ya, disebut yang nggak bagus, disebut apa? Perek, nggak boleh, nggak boleh. Kenapa? Pekerja seks komersial harus dimuliakan. Bayangin. Terus sesuatu yang dibolehkan, yang dihalalkan, malah dicibir sudah. Makanya kenapa? Nggak ngerti agama. Makanya ada kan orang, saya nggak apa-apa, nggak pakai jilbab. Yang penting hati saya berjilbab. Bagaimana jilbabin hati? Orang kalau kami mau pakai jilbab, terus dia merasa hatinya bersih, padahal dia sudah melanggar aturan Allah. Bagaimana bisa orang yang melanggar aturan Allah menganggap dirinya bersih? Memang orang yang pakai jilbab belum tentu hatinya bersih, belum tentu. Tapi orang yang kagak pakai jilbab itu udah pasti nggak bersih. Kenapa? Karena udah nggak nurutin perintah Allah.
Jadi tolak ukurnya, Pak. Orang zaman sekarang ini gini tolak ukurnya. Udah lama nggak apa-apa. Dia ini ada orang sembahyang kagak, puasa kagak. Wah, tapi dia orang baik. Ngapa? Sering bagi-bagi sembako. Dia sering bagi-bagi duit, anak kecil dibagiin duit semua. Emang sih dia mau sholat kagak, puasa kagak. Dia kalau liburan ke Paris kagak pernah dia mau ke Mekah. Emang sih kalau dari agama kurang, begitu ngomongnya. Kalau emang dari agama kurang, tapi orang baik. Sisi baik dan enggaknya, tolak ukurnya itu apa? Materi. Makanya bapak-bapak, kenapa ayah daripada Al-Imamul Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu punya anak kayak Imam Ghazali? Kenapa dia punya anak kayak Imam Ghazali? Bapak lihat biografinya dimanapun, karena dia menghormati ulama. Benar-benar hormat sama ulama bapaknya Imam Ghazali, sehingga Allah anugerahkan Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Termasuk urusan umur. Itu begitu, bukan mesti saya. Bapak juga banyak kok yang lebih tua dari Ustaz ya. Banyak yang lebih tua dari Ustaz Satir. Bukan berarti saya ngomongin saya, bukan. Di mana habaib yang datang di sini, apa lebih muda atau lebih tua? Lebih muda. Makanya orang yang belajar dia paham. Al-alimu kabirun wa in kana hadathan. Kabir itu bukan berarti gede doang, tua. Sekalipun masih bocah. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, pamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah diinikan sama Rasulullah. Ntar Abbas nanti belakangan, Ali duluan. Loh, ya Rasul, jadi Ali, saya duluan dong. Sabaqaka bil hijrah. Dia lebih dahulu hijrah daripada kamu. Sayyidina Ali bahkan Islamnya dari kecil. Sayyidina Abbas enggak. Jadi saya mengingatkan itu, ziarah ke makam orang tua, ziarah ke makam wali min auliyaillah. Begitu. Ustadz-ustadz itu asal niatnya bagus. Ustadz-ustadz itu asal niatnya bagus, insya Allah dapat berkahnya wali. Apa niatnya bagus? Mengenalkan jamaahnya kepada wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan jamaahnya kepada wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bakal dapat barokahnya wali. Tapi kalau yang dicari ustadznya adalah komisi, wah itu lain urusan itu. Jadi itu agama namanya cuma dibungkus amplop. Nyari komisi ada lebihan nggak kira-kira? Hah? Kalau ziarah ada lebihnya nggak kira-kira? Niatnya jadi dibenerin niatnya. Bukan niat nyari komisi, tapi niatnya memperkenalkan jamaah ini, mendekatkan jamaah ini kepada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hayyan aw maita, baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Jadi yang dapat saya sampaikan, saya mohon maaf atas nama pribadi, atas kesalahan yang mungkin
banyak di dalam majelis ini selama mengisi majelis ini, dan terima kasih atas segala kebaikannya. Mohon maaf, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.